Beli rumah saat ini tidak boleh asal-asalan ya. Kenapa? Karena rumah adalah salah satu bentuk investasi. Dan kalau teman-teman memilih rumah yang tepat, ini bisa menjadi investasi yang sangat menguntungkan untuk teman-teman. Nah, saat ini saya sedang ada di Sumarekon, Bandung. Dan di sebelah sini ada satu rumah yang sangat cocok sekali untuk dijadikan investasi yang sudah pasti menguntungkan untuk teman-teman sekalian ya. Dan inilah Genova Corner Premium 10x15 yang punya konsep modern, minimalis dan tropikal ya. Oke, untuk spesifikasinya sendiri kita lihat ya. Nah, untuk luas tanahnya sendiri itu 150 meter persegi dengan kelebihan tanah yang di samping sini ya. Dan luas bangunannya sendiri adalah 163 meter persegi. Sedangkan untuk spesifikasi ruangannya ada 4+1 kamar tidur, 3+1 kamar mandi, dan 1+1 carport ya, atau 2 carport ya. Oke, nah sekarang kita lihat fasadnya lagi tuh, fasadnya itu bagus ya. Oke, sekarang kita masuk ya ke area rumahnya. Nah, pertama-tama kita disambut oleh area carport yang cukup luas, bisa menampung sampai 2 mobil dan beberapa kendaraan roda 2 ya. Oke, nah sekarang untuk bahannya sendiri, lantainya itu terbuat dari keramik model batu warna abu-abu ya, dengan ukuran 30x30, cocok sekali untuk digunakan di area carport. Dan area carport ini sendiri dilindungi oleh kanopi yang berbahan besi hollow dan ditopang oleh besi WF. Jadi sudah pasti kanopi ini kokoh banget ya. Terus untuk bahan atapnya sendiri ini sudah menggunakan kaca, jadi memberikan aura terang di carport ini. Oke, nah sekarang untuk dindingnya sendiri ini sudah dilapis dengan conwood ya, jadi kesan tropikalnya itu betul-betul terasa ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke area tamannya. Oke, tamannya sendiri ini cukup luas ya, apalagi karena ini adalah tipe corner, masih punya taman lagi ke area samping sana ya. Oke, nah sekarang kita lihat sebelah sini ada stepping stone-nya ya. Stepping stone ini membawa kita ke akses ke pinggir ya, akses ke pinggir. Nah, untuk area sini sendiri ini menggunakan variasi dari bahan besi hollow ya. Nih, besi hollow. Nah, besi hollow yang ditempatkan sedemikian rupa miring sekitar 45 derajat ya, dengan celah, sedikit celah sekitar 1,5 cm ya, sehingga area sini itu terlihat cantik dan punya sirkulasi udara yang bagus ya. Jadi udara dari luar itu masih bisa masuk ke dalam. Oke, nah sekarang sebelah sini adalah taman sampingnya ya, karena ini adalah tipe corner. Oke, nah sekarang kita lanjutkan ke dalam rumahnya. Nah, pertama-tama kita disambut oleh area teras yang tidak besar tapi cukup untuk menampung satu rak sepatu dan juga tempat untuk menaruh payung. Oke, nah sekarang kita masuk ya ke dalamnya. Nah, pertama-tama untuk pintunya sendiri ini sudah menggunakan handle smart door lock ya, jadi sudah sangat kekinian.
Dan begitu masuk ke dalam rumah, sudah terasa layoutnya itu benar-benar bagus ya, dan terang benderang begini. Oke, nah sekarang istimewanya di daerah sini itu di dindingnya sudah dilapis dengan menggunakan HPL bermotifkan kayu vertikal, jadi memberikan kesan yang hangat dan sekaligus tinggi. Oke, nah sekarang kita lanjut ke area sebelah sini. Nah, area sebelah sini. Nah, di balik dinding ini, dinding yang dilapis HPL ini, ada ruangan yang tersembunyi. Kalau kita dorong, nah voila, ini ada kamar mandi di lantai 1 ya, udah komplit dan sudah ada ventilasi jendela zigzagnya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke daerah sini. Nah, dan ini adalah area untuk bekerja ya. Di sini sudah dibuatkan meja serbaguna ya, dan juga ada rak pajangan untuk hiasan atau untuk buku. Dan di sebelah sini juga dihias dengan menggunakan koleksi miniatur mobil-mobilan yang cantik banget. Jadi ruangan ini cocok untuk dijadikan kerja khususnya untuk para cowok ya. Nah, selain itu ruangan ini juga cocok sekali kalau dibikin menjadi ruang kamar tidur untuk orang tua atau bisa juga untuk tamu. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke area berikutnya, belok ke kiri. Oke, nah di sini ada satu area inner garden. Nah, inner gardennya sendiri lantainya sudah ditutup dengan batu-batu hias, dan dindingnya sendiri sudah dihias dengan menggunakan vertical garden, dan di bawah sana ada tanaman hiasnya. Dan istimewanya, sebagian dari inner garden ini sudah lantainya sudah dilapis dengan menggunakan dek kayu ya, dan sudah ditutup juga dengan menggunakan kanopi yang bening berbahan kaca ya. Jadi di sini nyaman untuk digunakan untuk berkegiatan dan terang karena kanopi yang dari kaca itu. Oke, nah di wilayah dek ini ada satu meja panjang dan sudah diletakkan kursi-kursi ya yang multifungsi ya, multifungsi. Kenapa? Karena di sini daerah sini tuh bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Misalnya kalau kita punya tamu, kita bisa terima di sini ya. Terus kalau misalnya kita mau kerja, di sini juga bisa digunakan. Di sini sudah ada power outletnya ya. Dan selain itu kita juga bisa gunakan sebagai area untuk makan dan ngopi-ngopi. Kenapa? Karena tepat di depannya ini ada satu jendela kaca ya, jendela kaca yang bisa digeser ya, dan yang bisa digeser. Dan kalau kita buka jendela ini, nah tepat di depan itu ada area kitchen ya. Jadi kalau misalnya teman-teman makan ngopi di daerah sini, sedangkan pasangan kita ada di area kitchen, kita bisa berkomunikasi ya, bisa saling berkomunikasi. Misalnya pasangan kita menyiapkan makanan ya, menyiapkan kopi, setelah itu dia akan bawa ke sini untuk dihidangkan dan dinikmati bersama-sama. Oke, sekarang kita lanjut ke area berikutnya. Nah, kita ke sini ya. Nah, dan ini dia kitchen area yang tadi saya sebutkan ya. Bagus banget ya. Tidak luas tapi sudah sangat memadai ya. Oke. Nah, di kitchen area-nya sendiri itu sudah terletak kitchen appliances-nya yang sudah terintegrasi dengan kitchen set-nya ya. Sebelah sini ada kulkasnya ya, dan di sebelah sini ada water dispenser-nya sembunyi ya. Terus ada sink, udah gitu ada kompor dengan cooker hood-nya ya.
Oke, sedangkan untuk temboknya sendiri itu dilapis dengan homogeneous style motif marmer yang cakep banget ya. Nah, ini dia penampilannya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke area sebelah sini. Nah, ini ada satu lorong yang di sebelah sininya ada satu area kamar tidur ART ya, dengan jendela nakonya yang cantik. Oke, di sebelahnya, tepat di sebelahnya ada kamar mandi ART ya. Oke, nah berikutnya ada area laundry dan jemur. Nah, di sini dia laundry dan jemur. Di sini sudah ada instalasi untuk air dan juga untuk colokan listrik di situ ya. Dan ini adalah dinding yang tadi saya bahas di depan ya, terbuat dari besi hollow, ditempatkan 45 derajat dengan celah ya, celah yang cukup untuk udara bisa masuk bebas ya. Akan tetapi kalau misalnya teman-teman letakkan jemuran di sini, orang yang di luar itu tidak bisa lihat ke dalam ya, tidak bisa lihat ke dalam. Dan dari area sini kita juga bisa langsung menuju ke luar ya, karena di sini ada pintu. Jadi kalau misalnya ART itu bisa langsung keluar dari daerah sini ya. Ini tempatnya tidak besar dan tidak langsung terpapar oleh matahari, tapi karena udaranya itu bebas masuk, jemuran udah pasti bakalan cepat kering ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke area berikutnya. Oke, nah dan ini dia area terluas di lantai 1 ini, yang di dalamnya sudah ada living room dan juga ada dining area-nya. Oke, nah sekarang kita bahas dulu untuk diningnya sendiri ya. Untuk diningnya sendiri itu sudah ada meja yang cukup luas, bisa menampung hingga 6 kursi ya. Tapi kalau misalnya mau lebih nyaman, sebaiknya sih untuk 4 orang saja sudah cukup ya. Nah, di sebelah sini ada bukaan pintu yang bisa dibuka, dan di baliknya ada inner garden yang lain. Nah, inner garden yang lain dengan tutup yang terbuat dari besi yang punya celah-celah seperti yang di depan ya. Oke. Nah, next to dining area ada satu area pantry ya, yang mini tapi udah cukup komplit ya, cukup komplit. Itu ada sinknya, ada storage di bawah, dan di sebelahnya itu ada oven dan juga microwave yang sudah terintegrasi ke dalam furniture-nya. Cantik banget. Nah, untuk area dining sendiri ini diterangi oleh lampu hias yang cantik banget. Oke, nah sekarang kita lihat area livingnya. Oke, nah ini living roomnya sendiri sudah ada sofa two seater yang sangat nyaman ya, sangat nyaman ya. Nah terus di si sofa ini menghadap ke dinding, di mana terdapat satu TV ya, yang di belakangnya itu ada backdrop yang terbuat dari campuran dari homogeneous style motif marmer dan juga wall panel yang motif vertikal ya. Di bawahnya ada meja untuk menaruh barang-barang, dan ini dia penampilannya, bagus banget. Nah, di sampingnya ada rak yang desainnya cukup unik ya, karena ini melengkung begini tuh, melengkung. Jadi unik dan keren ya, unik dan keren. Dan untuk langit-langitnya sendiri itu sudah drop ceiling ya, drop ceiling, dan dihias dengan lampu gantung chandelier yang cantik banget. Oke, nah sekarang area living room ini bisa kita buat menjadi lebih luas lagi kalau kita buka
pintu yang di sebelah sini. Ini bisa digeser nih. Nah, digeser tuh, digeser. Nah, ini bisa digeser semua. Jadi akhirnya tuh ini bisa digeser tuh ya, semua bisa digeser. Jadi akan terasa sangat luas ya kalau misalnya kita duduk di sini. Nih, saya duduk di sini ya. Nah, duduk sini. Nah, ini pandangan untuk ke TV. Terus kalau kita lihat ke pinggir, wah, ini seolah-olah menyatu ya antara area living dengan area inner gardennya ya. Jadi kesannya itu luas banget. Oke, nah sekarang kita lanjut ke area berikutnya di lantai 2. Oke, nah ini dia tangganya. Nah, di sini terang karena di sini ada jendela dan di atas juga tuh jendela semua tuh. Wah, udah pasti jadi terang banget ya. Terang banget. Oke, nah sekarang kita sudah tiba di lantai 2. Nah, begitu sampai di lantai 2, nah ada satu area yang cukup luas ya, bahkan luas banget, yang digunakan untuk jadi second living room di lantai 2. Wah, luas banget dan super terang ya, karena di sebelah sini ada jendela ya, dan jendela ini menghadap ke inner garden yang ada di bawah. Dan kita lihat sebelah situ ada jendela, jadi jendela itu menuju ke kamar tidur ya, udah pasti jadi bikin terang. Dan kalau kita duduk di sini, kita bisa ngelihat selain kita bisa nonton TV, kita juga bisa menikmati pemandangan yang ada di belakangnya. Karena tipe corner ini punya jendela yang besar juga ke samping. Ya. Jadi dari lantai 2 ini kita bisa bebas untuk menikmati pemandangan yang ada di luar. Dan ada satu lagi yang istimewa sebelah sini. Nah, sebelah sini ada area balkon. Wah, balkonnya juga cukup luas ya. Sudah dihias dengan conwood untuk dindingnya. Dan dari balkon sini kita bisa melihat pemandangan yang ada di luar ya. Nah, kebetulan sekarang lagi berkabut ya. Tapi kalau nanti kabutnya sudah tidak ada, dari sini teman-teman bisa menikmati pemandangan pegunungan yang ada di sekeliling Bandung. Oke, nah sedangkan untuk ke bawah sendiri, nah ini adalah area laundry yang tadi saya bahas ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke area berikutnya. Nah, di lantai 2 sendiri itu ada 3 kamar tidur ya, 3 kamar tidur. Nah, pertama-tama kita ke kamar tidur yang pertama. Dan ini adalah kamar tidur anak yang pertama. Sudah dilengkapi dengan menggunakan furniture yang lucu ya, cantik. Sudah ada juga boneka-boneka untuk hiasannya. Tuh, sudah didekor dengan bagus ya. Nah, udah gitu istimewanya di bagian atas ini masih ada juga kamar tidur dengan dihiasi dengan tali-tali dan ada besi-besi yang bisa dipakai untuk anak-anak untuk seru-seruan di kamarnya ya. Jadi mereka nggak akan bosen nih kalau tinggal di kamar yang sangat playful ini ya. Mereka akan seru di dalam kamarnya sendiri. Dan kamar ini juga punya ventilasi yang sangat baik, punya jendela yang besar dan punya pemandangan yang cantik pula ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke area berikutnya. Nah, ini adalah kamar tidur anak yang kedua. Nah, wah, ini ruangannya lebih besar daripada yang kamar anak yang pertama tadi ya, dan punya konsep dekorasi yang berbeda. Jadi ini untuk anak yang sudah lebih besar ya. Sudah didekor dengan cantik. Ini kasurnya, dan di sebelah situ sudah terintegrasi
lemari untuk pajangan ya, untuk pajangan bisa diletakkan juga buku ya tuh, dan juga lemari untuk baju ya tuh. Nah ini dia. Tuh kan, wah, floor to ceiling ya. Oke, bagus sekali. Oke, nah sekarang di sebelah dindingnya sendiri sudah dihias dengan menggunakan hiasan wall panel yang keren ya. Oke, nah di sebelah sana ada satu meja yang panjang, bisa digunakan untuk belajar ya. Oke, di dindingnya sudah ada hiasan yang cakep, dan di sebelah sini ada jendela yang menghadap ke taman yang di bawah ya, inner garden yang di bawah, dan ini bisa dibuka ya. Nah jadi sudah pasti sirkulasinya itu bagus tuh. Oke, dan daerah sini juga bisa digunakan untuk menaruh wall outlet untuk AC ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke area berikutnya. Nah, tepat di depan kamar ini ada area kamar mandi sharing di lantai 2 ini. Nah, ya cukup nyaman dan minimalis ya. Oke, berikutnya kita lanjut ke kamar terakhir di lantai 2 ini, yang adalah kamar tidur utama atau master bedroomnya yang cukup luas. Wow, cukup luas ya. Dan desainnya itu wah unik sekali ya. Unik sekali. Kenapa? Karena di temboknya ya, di dindingnya sendiri itu sudah dihias dengan menggunakan wall panel yang 3 dimensi ya, jadi unik sekali ya. Oke, nah terus di seberang kasurnya sendiri itu ada TV dengan mejanya yang luas dan backdrop yang terbuat dari HPL juga dengan variasi brown mirror yang keren ya. Sedangkan untuk langit-langitnya sendiri sudah drop ceiling dan dihias juga dengan lampu chandelier yang cantik ya. Oke, nah sekarang kita lihat di balik backdrop ini ya. Oke, balik backdrop ini ada walk-in closet ya, cantik banget ya. Floor to ceiling, cantik banget. Dan di sebelah sini ada dressing table-nya dengan vanity mirror-nya yang bulat dan besar ya. Dan kalau kita perhatikan ini ada bisa dinyalakan, bisa dimatikan ya. Jadi keren tuh, bisa dinyalakan. Oke, sampingnya ada storage juga untuk meletakkan barang-barang. Dan di sini kita masih bisa melihat pemandangan keluar ya, karena dindingnya sendiri dari kaca dan juga dilengkapi dengan jendela ya, jadi sirkulasi tetap terjaga. Selain itu di seberangnya juga ada jendela juga ya, yang menghadap ke taman yang ada di bawah. Oke ya. Oke, nah berikutnya ini adalah kamar mandi untuk di master bedroom ini. Keren ya, cukup luas dan juga ada pencahayaan dan sirkulasi udara dari jendela siksak itu. Oke. Rumah Genova tipe 10x15 ini dipasarkan dengan harga 3,7 sampai 4,3 miliar rupiah. Dan khusus untuk tipe yang premium corner ini, karena dia mempunyai kelebihan tanah ke samping, harganya 4,3 miliar rupiah. Nah, oke, nah untuk teman-teman yang berminat dengan rumah ini jangan ragu lagi ya. Kenapa? Karena rumah ini sudah pasti bisa dijadikan aset investasi yang sangat menguntungkan ya. Kenapa? Karena Summarecon Bandung itu punya reputasi yang baik ya, yang baik. Dan Summarecon Bandung itu punya lokasi yang premium
Oke, nah kenapa premium? Karena lokasinya itu gampang sekali diakses ya, baik dari jalan yang sudah ada, Jalan Soekarno-Hatta, dan Summarecon juga punya akses langsung ke pintu tol 149 dong. Jadi mudah banget untuk teman-teman bisa datang ke Summarecon. Oke, nah selanjutnya Summarecon punya segudang fasilitas yang premium juga ya, dimana teman-teman bisa mendapatkan taman-taman yang bisa dinikmati bersama-sama ya, untuk jogging, untuk kumpul-kumpul, untuk menikmati udara Bandung yang sejuk ya. Nah, selain itu di Summarecon juga banyak tempat untuk kuliner ya, untuk makan tuh banyak ya, ada mie gacoan, ada bakmi GM, ada Texas Fried Chicken, dan masih banyak yang lainnya. Nah, selain itu Summarecon juga punya mallnya sendiri, yaitu Summarecon Mall Bandung, di mana teman-teman bisa mendapatkan semua keperluan teman-teman sekalian ya, bahkan sampai hiburannya juga sudah komplit ya, ada arena untuk bermain, ada juga bioskop gitu. Udah gitu tempat kuliner juga benar-benar bervariasi banget ya. Pastinya Summarecon Mall Bandung ini menjadi tempat yang sangat favorit untuk dikunjungi, apalagi untuk warga yang tinggal di dalam Summarecon. Oke, nah selanjutnya di Summarecon juga punya fasilitas pendidikan yang cukup komplit juga ya. Di sini ada sekolah Al Azhar, udah gitu nanti bakal buka sekolah Sedaya Bintang, dan juga ada ITB Teknopark ya untuk universitasnya. Jadi komplit banget ya. Nah, selain itu untuk fasilitas kesehatan nih ya, sekarang sedang under construction Rumah Sakit Santo Borromeus. Jadi membuat fasilitas di dalam Summarecon itu menjadi komplit lagi, lebih komplit lagi. Dan yang terakhir, ada kereta cepat Wush yang stasiunnya itu tidak jauh dari Summarecon ya. Jadi teman-teman dari Jakarta pun itu mudah sekali untuk menjangkau Summarecon ya. Hanya perlu waktu 40 menit. Teman-teman yang di Jakarta bisa sampai di stasiun Tegaluar ya, dekat Summarecon ini. Dan teman-teman udah nggak usah pusing lagi, karena di stasiun Tegaluar itu sudah disediakan shuttle bus ya, yang menuju ke Summarecon, tepatnya ke Mall Summarecon ya. Jadi sangat memudahkan sekali, sangat nyaman ya. Oke, nah jadi gimana teman-teman? Sudah siap berinvestasi di Summarecon Bandung? Hubungi aku Hari ya di 0817 926 6969. Berita baik teman-teman, karena Summarecon lagi ulang tahun yang ke-50, Summarecon bagi-bagi hadiah untuk teman-teman yang beli rumah di Summarecon ya. Jadi teman-teman itu bisa mendapatkan hadiah langsung, bermacam-macam hadiah langsung seperti kulkas, sepeda, logam mulia, peralatan dapur, AC, dan juga punya kesempatan untuk mendapat undian hadiah berupa motor dan mobil listrik yang bisa memperlengkapi rumah yang teman-teman beli. Jadi jangan lewatkan kesempatan yang sangat baik ini. Oke, hubungi aku Hari di 0817 926 6969.